Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Timothy dengan NIM 2309116070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas data mining. Nah, di sini saya mengambil studi kasus water quality testing. Nah, studi kasusnya di sini adalah air merupakan elemen yang tidak tergantikan dalam kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup. Tidak hanya sebagai sumber konsumsi harian, air juga menjadi komponen fundamental dalam berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan energi. Oleh karena itu, ketersediaan air dengan kualitas yang baik menjadi indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan dan kesehatan dalam masyarakat. Untuk bisnis understandingnya di sini, tujuan bisnisnya adalah proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem analitik berbasis data yang mampu mengevaluasi kualitas air secara otomatis dan efisien dengan menganalisis parameter fisis dan kimia dari sampel air. Kemudian menilai situasinya, kondisi saat ini menunjukkan bahwa data yang saya teliti ini mencakup 500 entry dengan informasi yang cukup relevan untuk analisis kualitas air. Tujuannya dalam proyek ini, data mining digunakan mengidentifikasi dan membangun model klasifikasi kualitas air berdasarkan parameter yang tersedia. Kemudian lanjut ke data understanding. Untuk di data understanding ini saya mengambil file dari Kaggle, di mana terdapat 500 baris sampel dengan 5 kolom, yaitu sampel ID, pH, temperatur, turbidity, dissolved oxygen, dan conductivity. Di sini tidak ada missing values di dalam kolom-kolomnya. Kemudian lanjut ke data preparation. Nah, data preparation ini merupakan tahap pembersihan data. Di sini kita mencek inconsistent values dan outliers. Nah, untungnya di data saya ini tidak ada missing values dan semua datanya konsisten. Kemudian feature engineering. Nah, feature engineering ini adalah penambahan fitur baru. Nah, penambahan fitur baru yang saya gunakan itu ada 2. Yang pertama itu temperature deviation dan pH deviation. Nah, jadi fungsi dari pH deviation ini mengukur seberapa jauh dari pH netral 7. Kalau temperature deviation ini seberapa jauh dari suhu normal. Nah, secara singkatnya, kalau pH deviation ini memberikan indikasi seberapa dekat air dengan kondisi netral, di mana kalau netral itu dapat kita gunakan dengan baik. Kemudian temperature deviation ini merupakan fitur yang membantu mendeteksi stabilitas suhu air yang penting untuk memantau perubahan kualitas lingkungan. Kemudian ada data reduction. Data reduction ini merupakan pemilihan fitur untuk model. Nah, di sini saya menggunakan untuk pemilihan fiturnya saya mengambil pH deviation, temperature deviation, dan turbidity, dissolved oxygen, dan conductivity. Nah, dua kolom di atas ini merupakan fitur baru, dan 3 di bawahnya ini merupakan kolom yang lama. Kemudian untuk modeling saya menggunakan 3, yaitu ada KNN atau K nearest neighbors. Ada yang kedua ada decision trees, ada tree. Kemudian ada Gaussian naive Bayes. Nah, kemudian untuk model evaluation di sini mendapatkan bahwa
performa dari data yang kita pakai, yang saya coba, yang paling baik adalah KNN atau K neighbor nearest dengan akurasi 97%, dengan Marco F1 nya skornya 0,87. Nah, kelebihan kita menggunakan KNN ini, akurasi dan F skornya tinggi di semua kelas. Kemudian dengan menggunakan ini, implementasi sederhana dan mudah dapat dipahami. Kemudian ini generalisasi baik tanpa overfitting yang terlalu ekstrim. Tapi KNN ini memiliki kekurangan, yaitu prediksi yang lebih lambat daripada dataset yang cukup besar. Kemudian memerlukan scaling fitur. Kesimpulannya bahwa keseimbangan akurasi dan generalisasi dari KNN ini cukup baik, kemudian dapat diimplementasikan, dan ini merupakan model yang sangat baiklah daripada dua lainnya. Kemudian kita lanjut ke hyper parameter tuning. Kalau di hyper parameter tuning ini merupakan proses mencari kombinasi pengaturan terbaik pada model untuk mengoptimalkan performa. Nah, di sini kita dapat KNN-nya 1, 3, 5, 7, dan 9. Terbaiknya K-nya 3. Weight-nya uniform versus distance itu menjadi optimal uniform. Kemudian metrik Eudelian versus Manhattan, optimal Eudelian. Kesimpulannya, melalui proses tuning ini, model KKN yang kita hasilkan menjadi lebih akurat dan mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik. Kemudian comparison and selection, ini perbandingan model, dapat kita lihat di sini. Kemudian ada next steps and development, yaitu langkah selanjutnya untuk membuat API-nya. Mungkin untuk play deployment-nya itu setelah model K-nearest atau KNN-nya selesai dibangun, langkah berikutnya adalah deployment, di mana model disimpan dalam format, kemudian kita olah untuk membuat atau membangun API sederhana menggunakan Flask atau Fast API. Dan ini sudah dapat dilihat di final report. Di situ ada link-linknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.